Saat ini kita akan membahas tentang unsur-unsur penyembahan. Salah satunya adalah kasih. Mari kita membaca dalam Yohanes 14 ayat yang 21 sampai 24. Ayat ini mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saat ini kita banyak mendengar orang menyanyikan lagu, "Ku sembah Engkau Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Aku mengasihimu, aku menyembahmu." Dengan mudah orang mengatakan kata sembah, kata mengasihi. Namun secara realita hidupnya tidak ditemukan orang yang berkata, "Aku menyembahmu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan," ditandai dengan penyembahan dari hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan ketaatan demi ketaatan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan. Jadi, orang yang mengasihi Tuhan, merekalah yang menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan akan ditandai dengan hidupnya yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan ketaatan demi ketaatan. Dan ketika ketaatan itu terus bertumbuh, maka apa yang terjadi? Ayat bagian B dituliskan, Yohanes 14 ayat 21 bagian B. "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Di dalam unsur penyembahan yaitu kasih yang selalu memunculkan ketaatan, maka akan memunculkan di mana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang yang taat. Itulah penyembahan. Sebuah pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu pada kami, bukan kepada orang dunia?" katanya. Lalu Yesus menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Satu pernyataan yang tegas, yang nyata, di mana orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan orang yang menuruti firman-Nya, ketaatan, kepatuhan. Maka kami, yaitu Bapa dan Yesus,
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24 menuliskan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas, kebenaran ini dinyatakan bahwa unsur penyembahan di dalamnya adalah kasih yang selalu disertai dengan ketaatan. Kasih tanpa ketaatan bukanlah kasih. Yesus menjelaskan tentang perbedaan barang siapa yang memegang firman-Ku dan barang siapa yang tidak mengasihi aku. Perbedaan di ayat 21 dan ayat 24. Itulah unsur penyembahan. Kita tidak gampang sebenarnya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku menyembah Engkau. Engkaulah segalanya. Tidak mudah kita berkata seperti itu kalau tidak ada kasih yang muncul dari dalam hati kita kepada Tuhan. Dan setiap kasih yang muncul kepada Tuhan ditandai dengan hidup kita yang memegang perintah-perintahnya dan melakukannya. Itulah unsur pertama dalam penyembahan.